pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Novi Novenia, MC pada siang hari ini. Senang sekali pada siang ini saya akan memandu jalannya ibadah virtual Persekutuan Doa Kasih yang ke-6, yang dapat disaksikan melalui live Zoom dengan kapasitas 100 seat. Juga dapat disaksikan melalui streaming YouTube. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe YouTube kami Persekutuan Doa Kasih dan juga Instagram PD Kasih. Persekutuan Doa Kasih adalah merupakan persekutuan doa independen
dan secara kolektif yang diikuti oleh seluruh karyawan Sekwis Group bersama GSK Group dan para tenan di Sekwis Tower dan Sekwis Center. Selama ibadah berlangsung, mohon kerjasamanya untuk menonaktifkan audio dan video. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih, untuk mengawali ibadah virtual kita, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Maha besar Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, yang Maha Kasih yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Segala puji dan syukur kami panjatkan padamu, bahwa pada siang ini kami semua senantiasa diberikan kesehatan, sehingga kami dapat berkumpul kembali pada ibadah virtual PDKasih. Ya Bapa, sertailah, pimpinlah dan berkatilah ibadah virtual kami ini, agar dapat berjalan dengan lancar, dari awal sampai akhir. Berkatilah Pendeta Ibu Irene Monalisa Telepta, hamba-Mu yang Tuhan utus mewartakan sabda-Mu. Berkatilah semua yang terlibat dan terhubung dalam ibadah virtual PDKasih hari ini. Terima kasih ya Tuhan, semua doa-doa ini kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Sang Penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan terkasih, marilah kita memuji dan menyembah Tuhan dengan menaikkan beberapa pujian syukur dan penyembahan kita yang berikut ini.
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak berhenti masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Puji Tuhan, terima kasih kepada tim pemusik yang dibawakan oleh teman-teman dari PD Kasih. Bapak, Ibu, rekan-rekan terkasih, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, berbuah dalam pekerjaan yang akan diwartakan oleh hambanya, Ibu Pendeta Irene Monalisa Telepta. Kami persilahkan. Salam jumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah salam persekutuan kita. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kita boleh berjumpa dalam ibadah virtual hari ini melalui persekutuan doa kasih. Dan saya kira belum terlambat bagi saya untuk menyampaikan selamat tahun baru saudara-saudara. Selamat memasuki tahun 2021. Doa saya dan kita imani bersama tahun ini menjadi tahun berkat bagi semua karyawan Sequis Life dan Gunung Sewu Group. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita mohon kekuatan Roh Kudus untuk mengartikan firman ini bagi kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani menyertai hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur kami boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati batin kami dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa.
agar kami boleh mengerti dengan baik apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu, dan terlebih daripada itu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Inilah kami Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berbuah dalam pekerjaan. Saya akan membacakan satu ayat firman yang mendasari renungan kita hari ini. Terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat 16. Saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang teolog Inggris yang bernama John Piper. Dia menuliskan sebuah buku yang berjudul The Passion of Jesus Christ. Buku ini berisikan ada 50 alasan mengapa Allah mau jadi manusia, menderita, mati, dan bangkit untuk kita. 50 alasan, ya. Saudara, dan saya baca buku itu, 50 alasan ini tidak ada yang berkaitan dengan kepentingannya Tuhan. Semua berkaitan dengan kepentingan kita manusia. Kepentingan kita untuk diselamatkan, ya, menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan kepada kita. Saudara, waktu saya baca buku ini, saya renungkan, saya refleksikan bagi hidup saya pribadi, dan saya berkata, betapa berharganya, betapa pentingnya saya yang berdosa ini di hadapan Allah. Karena kalau Tuhan mau, saudara, Dia maha kuasa. Ketika manusia memberontak, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tinggal biarkan saja kita mengalami kebinasaan. Tuhan tinggal buat ciptaan yang baru yang sesuai dengan kehendaknya, yang hidup dalam ketaatan. Tapi Alkitab menyaksikan Tuhan tidak melakukan hal itu. Ya. John Piper menemukan 50 alasan yang diangkat dari kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyelamatkan kita. Berarti betapa pentingnya, betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara menyadari hal ini? Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan? Ya. Siapakah saya sampai Tuhan mau menyelamatkan saya? Nah, kalau kita sampai pada tahap ini, saudara berharga di hadapan Tuhan, amin? Puji nama Tuhan. Kalau kita menyadari hal ini, kita sampai pada refleksi ini, maka pertanyaan refleksi bagi kita adalah, apa hal penting, apa hal berharga yang sudah saudara dan saya lakukan untuk Tuhan? Kalau kita baca Alkitab, saudara, kita menemukan jawaban ini. Hal berharga, hal penting yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita hidup menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan firman-Nya. Hidup menurut perkataan Tuhan. Ya, apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Maka saudara, benar apa kata firman, ya? Dalam Matius 7:21 dikatakan bukan orang yang memanggil Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melakukan kehendak Tuhan. Itu hal yang Tuhan mau, Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan salah satu bagian dari kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita seperti apa yang tertulis dalam perikop pembacaan kita tadi. Di dalam ayat bacaan kita, ketika dikatakan, penulis Injil Yohanes mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku, di sini Allah, Yesus, telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Saudara, Tuhan memilih kita, itu anugerah.
Ya. Berharganya kita di hadapan Tuhan, Tuhan memilih kita. Dan Tuhan menetapkan kita. Bagian berikut katakan, Tuhan menetapkan kita untuk pergi. Untuk apa kita pergi? Pergi dan menghasilkan buah. Banyak orang salah tafsir dengan mengatakan ya sudah kita keluar dari dunia kerja kita jadi pendeta saja supaya kita bisa pergi dan menginjili, menghasilkan buah. Saudara, kalau semua orang jadi pendeta, siapa yang jadi jemaatnya? Ya, siapa yang akan mendengarkan kabar baik itu? Puji nama Tuhan ya. Tetapi yang Tuhan katakan, kata pergi di sini mengandung pengertian kita keluar dari kehidupan kita, cara berpikir kita yang mengarah kepada hal kita secara pribadi, pergi, keluar, bergerak keluar dan hasilkan buah. Buah di sini bicara tentang gaya hidup kita, kehidupan kita yang bisa dinikmati dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Ayat ini saudara mengingatkan kita, meneguhkan kita bahwa pergi dan menghasilkan buah itu bukan sebuah pilihan. Itu bukan anjuran dari Tuhan. Tapi itu penetapan Tuhan, itu adalah perintah Tuhan bagi setiap kita yang menyebut diri sebagai murid Kristus. Ini kan perkataan Tuhan kepada murid-muridnya, yang itu juga berlaku bagi kita. Artinya Tuhan memberi perintah bagi kita. Satu kehendak Tuhan adalah kita keluar dari zona nyaman kehidupan kita, bergerak keluar kepada dunia di sekitar kita, dan kita pergi untuk menghasilkan buah ilahi, buah roh. Kalau kita baca saudara, ya dalam Galatia pasal 5 ayat 22, di sana dituliskan tentang buah roh. Apa yang dihasilkan oleh roh dalam hidup kita. Ya, kita tahu ketika kita percaya kepada Kristus, kita menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita sejauh kita membuka diri kita. Roh Kudus akan bekerja leluasa dalam hidup kita sehingga gaya hidup kita menghasilkan pekerjaan roh di dalam hidup kita. Ya, apakah itu datang dari cara berpikir kita, sikap hati kita, maupun tindakan kita, karakter kita. Apa yang tampil dalam kehidupan kita adalah bagian dari pekerjaan roh Tuhan dalam hidup kita. Maka cuma ada dua saudara. Kalau kita hidup berdasarkan kedagingan kita, maka buah kedagingan yang akan kita tampilkan. Tapi kalau kita hidup berdasarkan tuntunan kuasa roh Tuhan, maka buah roh yang akan kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Apa itu? Bicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan Tuhan minta kita pergi dan menghasilkan buah ini. Buah kasih, buah kesabaran, buah kemurahan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Sehingga saudara, ketika bagian ini menjadi perenungan kita dalam dunia kerja kita, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, bukankah buah kehidupan ini pun yang Yesus tunjukkan selama dia melayani di dunia ini? Dan itu menjadi teladan bagi kehidupan kita. Apa yang Kristus lakukan, itu menjadi contoh bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memilih kita untuk menghasilkan buah. Kemana kita pergi? Dalam dunia kerja kita. Ya, ada yang bergerak dalam bidang kerohanian, ada yang bergerak dalam kehidupan sekuler, marketplace. Dimanapun kita berada, imanilah saudara, Tuhan sedang mengutus kita pergi untuk melakukan kehendaknya, menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita, sehingga itu bisa dinikmati, dilihat menjadi berkat bagi orang lain. Maka ketika orang melihat kehidupan kita, orang mengalami perjumpaan dengan Kristus melalui segala hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berada dalam dunia kerja kita, saudara, mari kita refleksikan, benarkah kita menjadi murid Kristus yang pergi dan menghasilkan buah? Ya, pribadi seperti apakah kita yang dikenal oleh orang-orang di sekitar dunia kerja kita? Apakah kita adalah seorang anak Tuhan yang menampilkan buah kesabaran ketika kita menghadapi persoalan-persoalan di dalam dunia kerja kita?
Apakah kita dikenal sebagai anak Tuhan yang mampu menguasai diri dalam segala hal? Ya. Karena saudara, respon kita itu menentukan siapa kita bagi kehidupan orang lain. Maka kalau hidup kita dikendalikan oleh kuasa Roh Allah, kita buka hati kita seluas-luasnya, kita melakukan apa yang Yesus katakan, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri, pikul salib, ikut aku setiap hari. Artinya kita membuka diri kita seluas-luasnya, dikendalikan oleh Roh Tuhan. Dimanapun kita berada, pasti kita menghasilkan buah kehidupan, buah roh, buah ilahi, yang itu menjadi berkat bagi orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini memasuki tahun 2021 menjadi perenungan yang mendalam bagi kehidupan kita, karyawan Sequis Life dan Gunung Sewu Group. Mari kita lihat apalagi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang sudah saya berikan di dalam dunia kerja ini? Apakah saya memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan untuk saya bekerja, bukan hanya untuk mencari keuntungan bagi diri saya pribadi, tetapi itu menjadi berkat bagi banyak orang di dunia kerja di mana kita ada saat ini, ya? Ataukah kita dikenal sebagai orang yang orang mengenal kita orang Kristen tetapi tidak hidup sesuai dengan gaya hidup Kristus? Itu yang Mahatma Gandhi katakan, saya suka Kristen, saya suka Kristus, tapi saya tidak suka orang Kristen. Karena mereka tidak hidup sama seperti Kristus hidup. Luar biasa saudara, itu menemplak banget bagi kehidupan kita. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita pribadi, ya, betapa berharganya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Maka Tuhan minta, cuma satu hal yang kita lakukan. Lakukanlah segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang saudara dan saya lakukan, kita akan menghadirkan buah ilahi, buah kehidupan kita, perkataan, sikap hati, tindakan kita. Itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga melalui hidup kita, orang mengalami perjumpaan dengan kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Jalanilah pekerjaan saudara dengan penuh sukacita, ya. Dan percayalah berkat Tuhan itu menyertai kehidupan saudara-saudara. Apa yang kita minta, Tuhan pasti kabulkan selama kita hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Ajarkan kami untuk tetap menjadi pribadi yang melakukan kehendak Tuhan dimanapun kami berada. Dalam dunia kerja kami menjadi pribadi yang menghadirkan damai sejahtera, sukacita bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami. Sehingga melalui kehidupan kami orang mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah berkat anugerah yang daripada Tuhan turun dalam kehidupan anak-anakmu karyawan Sequis Life dan juga Gunung Sewu Group mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, berkat yang kami terima daripada Tuhan, kami juga boleh salurkan itu bagi kehidupan orang lain. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala yang ada padamu untuk membuatku tetap hidup, rela jadi miskin bagiku supaya ku kaya di dalam kasih-Mu. Kini persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan padamu.
Bapak, Ibu, rekan-rekan terkasih, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan kali ini kita akan mendonasikan ke Yayasan Yatim Piatu Yaspat Bekasi. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Nitya Darmawati atau Dodi Besi, atau melalui QR Code GoPay sesuai yang tertera pada slide berikut ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan
di penghujung ibadah virtual hari ini, kami atas nama pengurus Persekutuan Doa Kasih mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Irene Monalisa Telepta dan Bapak Ibu rekan-rekan terkasih yang telah hadir, serta semua teman-teman pengurus penyelenggaraan ibadah virtual PDKasi yang bertugas. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah virtual hari ini, dan kami berusaha tetap melayani yang terbaik. Sebelum menutup ibadah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Jati Asih, dari pagi hingga petang. Kami sangat berterima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah datang. Sampai jumpa pada ibadah virtual Persekutuan Doa Kasih dan hari ulang tahun yang kedua PD Kasih pada Jumat terakhir bulan Februari 2021 yang akan datang. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Taati protokol kesehatan dimanapun. Semoga Tuhan Yesus melindungi kita dari pandemik dan memberkati kita semua. Amin.